Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel ini, bersama saya, Gus Afik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah perjalanan besar yang sedang dibangun di negeri kita tercinta, Indonesia, sebuah proyek yang tidak hanya menjadi simbol kemajuan bangsa, tapi juga harapan baru bagi perdamaian dunia. Ibu Kota Nusantara, atau IKN, bukan sekadar kota baru. Di sini, berbagai jenis bangunan monumental sedang dibangun dengan satu tujuan mulia, menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dari istana negara hingga kompleks pemerintahan, dari kawasan pendidikan hingga fasilitas kesehatan, semua dirancang dengan visi untuk menciptakan kota yang harmonis, modern, dan ramah lingkungan. Namun, lebih dari itu, IKN juga memiliki peran yang lebih besar, sebuah tempat yang berpotensi menjadi mercusuar perdamaian dunia. Disinilah Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan tatanan sosial yang adil, damai, dan inklusif. Mari kita lihat lebih dekat jenis-jenis bangunan di IKN, bagaimana fungsinya membentuk ekosistem kota ini, dan bagaimana kota ini dapat menjadi simbol perdamaian bagi seluruh dunia. Yuk, kita mulai! Di Ibu Kota Nusantara, IKN, berbagai proyek pembangunan telah direncanakan dan beberapa sudah mulai dilaksanakan. Berikut adalah beberapa bangunan dan infrastruktur penting yang dibangun atau direncanakan di IKN. Istana Negara dan Kompleks Pemerintahan, pusat kegiatan pemerintah, termasuk Istana Presiden dan kantor kementerian, akan menjadi bagian inti dari IKN. Gedung DPR MPR, gedung legislatif yang baru akan dibangun untuk menggantikan gedung lama di Jakarta. Perumahan ASN, TNI, dan Polri, ribuan rumah untuk aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri yang akan bertugas di IKN sedang dibangun. Kawasan pendidikan, beberapa universitas ternama akan membuka kampus di IKN, dan fasilitas pendidikan dari jenjang dasar hingga tinggi akan dibangun. Infrastruktur transportasi, pembangunan jalan utama, termasuk jalan tol, bandara baru, serta jalur transportasi umum seperti LRT, Light Rail Transit, dan MRT, direncanakan untuk menghubungkan berbagai wilayah di IKN. Kawasan bisnis dan komersial, pusat-pusat perkantoran, hotel, dan area komersial akan dibangun untuk mendukung perekonomian di ibu kota baru. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan, rumah sakit besar dan klinik akan dibangun untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai bagi penduduk. Fasilitas energi terbarukan, fasilitas pembangkit energi hijau, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, diintegrasikan dalam perencanaan kota untuk mendukung konsep ramah lingkungan. Menurut Gus Afik, bangunan-bangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN, memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem kota yang berkelanjutan, terorganisir, dan mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut beberapa fungsi dari bangunan-bangunan tersebut berdasarkan sudut pandang pengelolaan konstruksi dan pengembangan wilayah. Istana Negara dan Kompleks Pemerintahan. Fungsi utama dari bangunan ini adalah menjadi pusat pemerintahan dan simbol negara. Sebagai jantung administratif, kompleks ini akan mengakomodasi berbagai aktivitas kenegaraan, pengambilan kebijakan, serta koordinasi nasional dan internasional. Gedung DPR MPR. Fungsi dari gedung ini adalah sebagai tempat legislasi dan pengambilan keputusan penting yang menyangkut kebijakan negara. Gedung ini menjadi pusat demokrasi yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan hukum. Perumahan ASN, TNI, dan Polri. Fungsi dari perumahan ini adalah memberikan fasilitas hunian yang layak dan dekat dengan pusat pemerintahan bagi ASN, TNI, dan Polri. Dengan hunian ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan negara bisa lebih efisien karena jarak yang lebih dekat. Kawasan pendidikan, fungsi dari kawasan ini adalah membentuk pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan universitas dan sekolah-sekolah yang didirikan di IKN, diharapkan mampu mencetak generasi pemimpin dan tenaga ahli yang akan mendukung kemajuan negara. Infrastruktur transportasi. Fungsi utama infrastruktur transportasi adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di IKN dan sekitarnya. Ini memudahkan pergerakan masyarakat, barang, dan jasa, serta mendukung efisiensi ekonomi di kota baru ini. Kawasan bisnis dan komersial, fungsi dari kawasan ini adalah sebagai pusat ekonomi yang mendorong aktivitas perdagangan, perkantoran, dan sektor jasa.
Ini akan menjadi motor penggerak perekonomian lokal dan nasional di IKN. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan, fungsi utama fasilitas ini adalah menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi penduduk. Kesehatan yang terjamin menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas masyarakat. Fasilitas energi terbarukan, fungsi dari fasilitas ini adalah memastikan ketersediaan energi bersih dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas di IKN. Ini juga menunjukkan komitmen terhadap konsep pembangunan hijau dan ramah lingkungan. Taman dan ruang hijau, fungsi dari ruang hijau ini adalah menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, taman-taman ini juga berperan penting dalam pengelolaan kualitas udara dan lingkungan. Setiap bangunan dan fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung visi IKN sebagai kota modern yang berkelanjutan, dengan sistem tata ruang yang terintegrasi dan efisien. Menurut Gus Afik, masa depan Ibu Kota Nusantara, IKN, dapat memiliki peran penting sebagai mercusuar perdamaian dunia, dengan memanfaatkan posisinya sebagai pusat baru yang mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan, harmoni sosial, dan inklusi global. Dalam konteks ini, IKN bisa menjadi simbol kepemimpinan Indonesia di kancah internasional dengan menonjolkan beberapa prinsip kunci. Keberlanjutan lingkungan dan perdamaian ekologis. IKN dirancang sebagai kota ramah lingkungan dengan infrastruktur yang mendukung pelestarian alam, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya yang bijak. Kota yang menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan alam ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian bumi. Pusat Dialog Internasional. Dengan menjadi tuan rumah konferensi internasional, pertemuan-pertemuan diplomatik, dan forum perdamaian, IKN dapat berfungsi sebagai platform dialog antar negara untuk menyelesaikan konflik global. Seperti markas besar PBB di New York, IKN bisa memainkan peran sebagai pusat diplomasi dan mediasi internasional yang menawarkan solusi damai. Keragaman dan toleransi, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis. IKN dapat menjadi cerminan nyata dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana keragaman dijaga dan dihargai. Melalui kota ini, Indonesia dapat mengirimkan pesan bahwa masyarakat dunia dapat hidup dalam harmoni, terlepas dari perbedaan. Pengembangan teknologi untuk kemanusiaan, IKN diharapkan menjadi kota pintar, smart city, yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan mempromosikan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, IKN dapat menjadi pusat inovasi global yang berfokus pada solusi perdamaian, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Peran sebagai model pembangunan sosial, dengan menempatkan pembangunan sosial sebagai prioritas, IKN dapat menjadi model bagaimana sebuah kota dibangun dengan pendekatan kesejahteraan sosial yang merata, kesetaraan gender, serta keadilan sosial. Ini bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang berjuang membangun masyarakat yang adil dan damai. Konektivitas global, IKN sebagai pusat transportasi dan ekonomi diharapkan dapat menghubungkan berbagai negara melalui jalur perdagangan, infrastruktur modern, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas ini dapat mendukung pertukaran ide, budaya, dan nilai-nilai yang mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Dengan demikian, masa depan IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi baru bagi Indonesia, tetapi juga sebagai simbol global yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, dialog internasional, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. IKN memiliki potensi untuk menjadi mercusuar harapan bagi dunia yang menginginkan perdamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan.